Menceritakan bahwa Nohara Shinosuke ini sudah tidak ada di dunia dan merupakan sosok rekaan dari ibunya yang bernama Misai. Ada sebuah urban legend di Jepang yang menjelaskan bahwa sebenarnya Shinchan ini hanyalah sosok yang hidup dalam pemikiran Misai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Risma Nuriana. Terima kasih sudah mengeklik video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Siapa sih di sini yang tidak mengenal film anime masa kecil yang begitu populer pada zaman dahulu yang berjudul Crayon Shinchan? Shinchan yang begitu populer dengan anjingnya yang bernama Shiro merupakan anime yang sangat lucu dan kocak yang biasanya menemani hari Minggu kita yang dulu pernah tayang di salah satu televisi yang ada di Indonesia. Apakah kalian termasuk penggemar Shinchan? Shinchan merupakan karakter ciptaan Yoshito Usui yang menggambarkan seorang bocah laki-laki yang bernama lengkap Shinosuke Nohara. Bocah ini berusia 5 tahun yang memiliki alis tebal, yang cukup nakal dan agak mesum, sehingga seringkali membuat ibunya marah. Tokoh Shinchan pertama kali muncul pada tahun 1990 di majalah Weekly Manga Action sebelum versi animenya dirilis di TV Asahi pada tahun 1992. Shinchan dikenal banyak murid di taman kanak-kanak yang selalu membuat ulah karena kenakalannya dan sering sekali membuat orang di sekitarnya menjadi repot. Selain nakal, Shinchan juga senang sekali merayu gadis-gadis cantik yang lebih tua darinya. Tak bisa dipungkiri ya, bahwa Shinchan ini menjadi anak-anak yang sangat genit, yang mungkin secara logika anak-anak itu tidak bisa melakukan hal-hal tersebut seperti menggoda atau merayu wanita cantik yang lebih tua dari seumurannya. Walaupun Shinchan merupakan anime yang sangat lucu dan kocak, namun banyak nilai-nilai negatif yang ada di dalamnya, sehingga banyak banget para orang tua itu tidak menyukai kalau anak-anaknya menonton anime yang dikhususkan untuk anak-anak tersebut. Sepintas, Shinchan juga mengajarkan kepada anak-anak bahwa di dunia ini harus hidup dengan keceriaan dan kesenangan, dan selalu dapat bangkit dari kesedihan yang ada di kehidupan mereka. Pada tahun 2017 yang lalu, film kartun asal Jepang yang berjudul Crayon Shinchan ini telah menginjak usianya yang ke-25 tahun. Wajah Shinchan dan tingkah polanya tidak hanya menghibur di Jepang, akan tetapi di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Mungkin orang tua benci saat kamu senang menonton film Shinchan ini, tetapi tanpa disadari, mereka juga sama-sama tertarik dengan film Shinchan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Shinchan pasti akan terus melekat di dalam sanubari kamu. Akan tetapi, tahukah kalian bahwa episode terakhir dari Shinchan ini tidak pernah ditayangkan di televisi? Karena episode terakhir itu berkaitan dengan kisah tragis di balik cerita Shinchan. Memang apa sih alur dari cerita episode terakhir ini, kok sampai si pembuatnya itu tidak tega untuk menayangkan di televisi? Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita simak. Menurut cerita yang beredar di Jepang, sang pencipta karakter Shinchan, Yoshito Usui, sebenarnya terinspirasi dari seorang ibu yang bernama Misai yang sedang merindukan seorang anak lelakinya yang sudah tiada dan dia bernama Shinosuke. Menceritakan bahwa Nohara Shinosuke ini sudah tidak ada di dunia dan merupakan sosok rekaan dari ibunya yang bernama Misai. Ada sebuah urban legend di Jepang yang menjelaskan bahwa sebenarnya Shinchan ini hanyalah sosok yang hidup dalam pemikiran Misai, di mana sebenarnya Shinchan dan sang adik yang bernama Himawari telah tewas sejak lama. Konon katanya, Shinchan pada saat itu yang masih berusia 5 tahun hendak menyelamatkan Himawari sang adiknya dari sebuah tabrakan mobil. Namun malangnya, Shinchan tidak dapat menyelamatkan Himawari. Akan tetapi keduanya itu meninggal secara bersama-sama dalam kecelakaan tersebut. Kematian Shinchan dan Himawari begitu menghancurkan hati Misai. Setelah kejadian itu, Misai menjadi seorang ibu yang tertutup dan berkubang dalam kesedihan. Di saat itulah, Misai membayangkan seandainya Shinchan dan Himawari masih hidup. Semua bayangan dan imajinasi Misai dituangkan lewat kisah yang dia gambarkan dengan menggunakan krayon milik Shinchan, sehingga kisahnya bernama Crayon Shinchan. Para fans Shinchan pun terkejut luar biasa. Mereka sebenarnya sebel dan kesal melihat tingkah laku Shinchan, langsung berlinang air mata ketika mengetahui bahwa sebenarnya sosok Shinchan ini hanyalah sebuah rekaan dari pemikiran Misai. Jadi, kisah Shinchan dan Himawari
dalam kesehariannya yang begitu lucu. Itu hanyalah sebuah memori yang ada di dalam hati dan kepala Misai. Meski urban legend ini sepenuhnya tidak dapat dipercayai, rupanya ada beberapa yang percaya akan teori tersebut. Salah satu buktinya yang diungkapkan dalam film Crayon Shinchan, Super Dimension, The Storm Called My Bride, yang menceritakan sosok Shinko-chan yang diduga kuat sebagai adik Shinchan, di mana Shinko ini sering sekali menyebut Oni-chan, yaitu kakak, saat memanggil Shinchan. Selain itu, di dalam film tersebut juga tidak diperlihatkan sosok Shinchan yang telah tumbuh dewasa bersama teman-temannya. Hal ini yang semakin memperkuat bahwa sebenarnya Shinchan ini telah meninggal dunia. Cerita ini menginspirasi Yoshita Usui sebagai ilustrator untuk membuat serial kartun yang berjudul Crayon Shinchan. Nah, sang pembuat cerita ini tidak pernah ingin kalau episode terakhirnya itu ditayangkan di televisi. Karena pada episode itulah ada bagian kecelakaan tersebut. Jadi itulah dibalik cerita yang sering membuat kita tertawa ternyata memiliki sisi yang tragis. Namun, tak banyak juga yang mengetahui bahwa sang pengarang dari serial kartun Crayon Shinchan ini telah meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan di usianya yang ke-51 pada tanggal 11 September tahun 2009 yang lalu. Jenazah pria kelahiran tanggal 21 April tahun 1958 ini ditemukan di dasar tebing gunung Arafune di prefektur Gunma, Jepang. Sebelumnya, pada tanggal 12 September tahun 2009, keluarga Usui dari Kasukabe melaporkan hilangnya sang komikus yang tak kunjung kembali dari kegiatan mendaki gunung di sekitar Gunma. Lalu pada tanggal 19 September tahun 2009, jenazah yang busananya sesuai dengan yang dilaporkan oleh keluarga Usai ini ditemukan di dasar gunung. Pihak keluarga lalu mengidentifikasi jenazah Usui keesokan harinya bersama dengan catatan gigi pencipta Crayon Shinchan tersebut. Nah, itu tadi kisah dibalik cerita yang membuat kita tertawa, ternyata memiliki sisi yang tragis. Yang mungkin itu saja yang bisa aku ceritakan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.